Untuk membahasnya, gorden rumah 90 juta rupiah sudah terhubung bersama kami Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, dan Edi Suparno, Sekjen dari PAN. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, menurut Anda harga 90 juta rupiah per rumah wajar atau berlebihan? Ya, untuk saat ini, di saat kita memang sedang prihatin ya, kondisi perekonomian masih belum bangkit, banyak saudara-saudara kita yang juga saat ini masih terdera oleh pandemi, ada yang sakit, ada yang masih belum bisa mendapatkan pekerjaan karena di PHK dan lain-lain. Saya kira berapapun nilainya itu pasti tidak tepat ya pada saat ini, tidak tepat untuk digunakan. Jadi meskipun usia horden itu sudah lama dan sudah layak diganti, tetapi saya kira timingnya mungkin bukan tepat, belum timing tepat saat ini ya, karena kita harus punya sensitivitas dan kita masih prihatin terhadap saudara-saudara kita yang memang jangankan punya horden, mungkin punya atap di atas rumahnya juga tidak ada, mungkin juga dinding di rumahnya juga tidak layak. Jadi saya kira berdasarkan sekarang kondisi masyarakat yang masih belum mengizinkan untuk dilakukan pergantian ini, ya kita harus sensitif dengan sekeliling kita. Jadi saya anggap bahwa itu belum pas untuk dilaksanakan. Apakah nilainya tepat atau tidak? Saya kira itu penilaiannya itu harus diserahkan kepada Sekretariat Jenderal yang memang menghitung itu untuk pergantian ordernya. Baik, di saat beberapa masyarakat menggunakan uang 90 juta rupiah untuk down payment rumah, sementara DPR ini hanya untuk gorden. Saya ke Mas Lucius Karus. Tanggapannya, di tengah Ya, ketidaksensitifan DPR RI, gorden 90 juta rupiah. saya kira sih tanggapan itu tidak terlalu berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Egi gitu ya. Mungkin soal harga tadi dikonfirmasi oleh Ibu ya di wawancara News itu, kisaran sampai 70 juta itu ternyata masuk akal gitu ya untuk kualitas gorden yang tidak tembus cahaya dari luar ya. Dan karena itu saya kira mungkin bukan soal angka 90 juta per rumah gitu ya, atau soal mahal atau murahnya gorden itu seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, ini soal timing gitu ya. Saya kira ada banyak hal yang muncul di DPR pada masa pandemi ini yang bukan karena ditolak masyarakat, itu bukan karena itu tidak penting gitu ya, tapi karena proyek-proyek itu kemudian sekaligus menunjukkan wajah DPR yang tidak peduli atau yang tidak sensitif. Saya kira itu poin pertama. Yang kedua, saya kira terkait gorden juga, anggaran 90 juta itu akhirnya terlihat juga sia-sia ketika mengetahui bahwa tidak semua rumah dinas anggota DPR di Kalibata itu ditempati oleh anggota. Ya, jadi itu anggaran 90 juta per rumah itu dipukul rata tiap rumah gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas itu. Jadi itu artinya ke rumah-rumah di mana rumah dinas itu tidak ditempati anggota itu menjadi sia-sia, jadi tidak tepat sasaran. Jadi ada banyak persoalan yang membuat anggaran pengadaan gorden ini memang perlu dikritisi, saya kira itu dengan melihat fakta-fakta yang ada ya. Di samping kemudian kalau kita melihat juga bahwa bagaimana kecenderungan pengadaan gorden ini lebih terlihat sebagai sebuah siasat proyek ketimbang kemudian karena tuntutan situasi atau tuntutan kebutuhan. Karena kalau misalnya kita bicara soal kebutuhan, mestinya DPR paling tahu bahwa kebutuhan paling real saat ini adalah menangani pandemi gitu ya. Dan butuh banyak uang kemudian bagi negara ini untuk memastikan penanganan pandemi ini bisa merata dari ke seluruh pelosok Indonesia ya. Tapi justru di saat seperti itu DPR ingin menghabiskan uang untuk membeli dandanan untuk rumah mereka. Jadi saya kira hal-hal itu yang kemudian membuat kita merasa bahwa DPR tidak cukup peduli, DPR tidak cukup sensitif. Baik, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, sejauh ini Anda sebagai salah satu anggota dari partai politik, seperti apa Anda berbicara atau memberitahu rekan-rekan Anda yang berada di DPR dan ingin hordennya diganti? Saya kira begini, Mbak, banyak di antara teman-teman dari anggota DPR, tidak hanya dari fraksi PAN, tetapi dari fraksi yang lain-lain juga, yang memiliki kesadaran penuh, sensitivitas yang tinggi, dan akan menggunakan logika untuk menolak
penggunaan dan pergantian penggunaan dana untuk pergantian dari hotline tersebut. Yang jelas kami dari fraksi PAN menolak. Dan jika memang itu akan tetap dijalankan dan hotline itu tetap akan kemudian dipasang, kami akan menolak pemasangan hotline itu di rumah jabatan dari anggota-anggota dari fraksi PAN. Saya kira banyak di antara teman-teman anggota DPR RI lainnya memiliki sikap yang sama, ya. Dan saya rasa di antara kita anggota DPR yang sehari-hari memang banyak berkegiatan dengan masyarakat, turun ke masyarakat pada saat reses maupun tidak reses, kita tahu, kita paham kondisi masyarakat di bawah seperti apa, dan kita sangat sensitif terhadap hal itu. Baik. Oleh karena itu, kembali lagi saya tegaskan bahwa kami dari fraksi PAN kita akan menolak dan kita tidak akan meminta agar dipasang di hotline itu di rumah jabatan kami, meskipun tetap dilaksanakan ke depannya. Baik, Pak Edi, tapi kan ini sudah masuk LPSE dan tendernya akan diumumkan 1 April yang adalah lusa, hari Jumat. Kalau sudah ada pemenang tendernya itu apa kabar, Pak? Kalau misalnya pun menolak, kemudian uangnya akan kemana? Ya, pasti kalau misalnya ditolak, menurut kami yang paling baik adalah hemannya supaya karena ini jangan sampai memantik sebuah kontroversi yang lebih besar, ya, apalagi ini kita berbicara masalah sensitivitas yang akan kemudian melukai perasaan masyarakat, ya. Saya rasa mungkin yang paling bijak adalah untuk menunda pelaksanaan itu. Kalaupun tender bisa dibatalkan untuk ditunda kembali. Baik, saya Jadi saya kira itu mungkin paling bijak untuk dilaksanakan saat ini. Baik, saya kembali ke Mas Lusius. Disebutkan ada beberapa yang mengatakan bahwa ini bukan rencana anggota DPR 2019-2024, namun yang sebelumnya. Sejauh ini seberapa besar sih kekuatan anggota DPR RI untuk menolak jika memang ada pengadaan barang yang menurut mereka tidak penting, apalagi di masa pandemi seperti ini, Pak Lusius? Saya kira sih mestinya kalau anggaran itu dibahas sampai satuan 3, jadi anggota DPR itu umumnya mestinya bisa tahu gitu ya alokasi anggaran yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Tapi kan sekarang yang dibahas di komisi-komisi sampai banggar itu kan itu kebijakan umum terkait anggaran itu kementerian lembaga saja. Jadi seperti Gordon ini pasti tidak dibahas dalam proses pembahasan anggaran. Sekjen yang kemudian mengalokasikan anggaran untuk pembelanjaan Gordon ini sehingga anggota DPR baru kaget sekarang ini. Ya, tapi saya kira dengan begitu banyak kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, oleh anggota DPR, mereka sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Gitu. Kalau sudah ada fraksi PAN yang menyatakan menolak rumah dinas mereka untuk dipasang gorden, dan ada begitu banyak anggota lain yang ingin juga melakukan hal yang sama, saya kira sih apapun bisa dilakukan. Gitu. DPR itu kekuasaannya sangat besar, gitu. Dan kalau mereka sangat kompak untuk urusan itu, saya kira tidak ada yang kemudian bisa menghalangi mereka. Ya, bahkan kalau misalnya untuk mengubah tender itu, saya kira DPR juga bisa. Ya. Baik. Jadi besar sekali pengaruhnya. Baik, terima kasih Pak Lusius Karus dari Formapi dan Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.